Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Natasha Olivia, nomor presensi 20 dari kelas 10 IPA 4 SMA Negeri 3, Kota Mojokerto. Baik, di sini saya selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan musik kita pada kesempatan kali ini adalah lonjakan jumlah kasus COVID-19 di India menjadi alasan pemerintah memperketat syarat perjalanan sebelum dan sesudah masa larangan mudik 2021. Pemerintah khawatir Republik Indonesia terkena tsunami corona. Saya akan menyampaikan latar belakang apa itu COVID secara singkat. Baik, COVID adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar hampir ke semua negara. Oleh karena itu, mengakibatkan berbagai negara menerapkan kebijakan untuk mengharuskan sebuah wilayah menutup akses keluar ataupun masuk sepenuhnya atau bisa disebut dengan lockdown. Hingga pada saat ini, pandemi COVID-19 masih terus ada dan masih belum berakhir. Meskipun pandemi ini lebih berkurang dari pandemi COVID sebelumnya pada 2020, tetap saja pemerintah selalu memberikan upaya agar pandemi ini tidak melonjak lagi. Salah satunya yaitu dengan cara menerapkan masa larangan mudik saat libur Lebaran Idul Fitri tahun ini. Masa larangan mudik ini semakin diperketat karena adanya kasus lonjakan COVID-19 yang saat ini melanda India. Karena ada pertimbangan setelah COVID-19 di India merebak, yaitu dalam satu hari bisa 200.000 terkena positif dan hampir lebih 2.000 orang meninggal dunia. Lonjakan ini terjadi karena tingginya mobilitas atau pergerakan masyarakat. Saya setuju dengan mosi yang disampaikan. Sebelumnya, pada bulan Maret 2021, Menteri Kesehatan India mengumumkan dengan penuh kebanggaan kalau India sudah dekat dengan kemenangan melawan COVID. Kabar dari Menteri Kesehatan India ini disambut dengan penuh kemenangan oleh masyarakat India yang berjumlah lebih dari 1 miliar orang. Mereka kemudian membuka masker dan mulai menghadiri banyak kegiatan, berkumpul dengan orang banyak. Ada banyak juga faktor yang mengakibatkan menambahnya jumlah kasus COVID-19 di India yang telah mengakibatkan ribuan nyawa melayang. Dari yang pertama, yaitu para pedagang kaki lima atau penjual makanan di sana cenderung tidak menjaga kebersihan. Contohnya, yaitu saat melayani dan saat membuat makanan, mereka hanya memakai tangan kosong. Atau seperti menyampurkan bumbu masakan ke makanannya, tidak memakai sendok atau alat dapur lainnya. Lalu yang kedua, karena padatnya penduduk di India dan rumah multigenerasi dengan ruangan berventilasi buruk, dengan demikian masyarakat India lebih sering melakukan kontak fisik dan virus COVID-19 semakin cepat menyebar. Yang ketiga, yaitu pemerintah India masih belum juga berhasil memberikan pesan yang efektif tentang pentingnya menggunakan masker, jaga jarak, dan langkah-langkah lainnya yang dapat membantu berkurangnya penyebaran virus ini. Melihat lonjakan COVID yang terjadi pada saat mudik Lebaran Idul Fitri tahun lalu, membuat pemerintah Indonesia mengarahkan masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan mudik 2021 dan bisa belajar pengalaman pada tahun lalu saat mudik Lebaran 2020, lonjakan kasus COVID semakin banyak. Selain kita melihat pada pengalaman tahun lalu, salah satu alasan pemerintah memperketat syarat
perjalanan sebelum dan sesudah masa lonjakan mudik 2021 adalah karena adanya lonjakan jumlah kasus COVID-19 di India atau dikenal dengan tsunami corona. India telah digulung tsunami COVID-19 dengan melonjaknya jumlah kasus harian, lalu meroketnya jumlah kematian dan menipisnya pasokan medis. Jumlah COVID-19 yang terjadi saat ini di India pada saat tsunami corona disebut sebagai kasus terbanyak dalam sehari dari seluruh dunia. Bahkan, tsunami COVID-19 yang melanda India membuat dinas pemakaman dan krematorium atau tempat pembakaran jenazah di negara itu kewalahan. Rumah sakit di India kemudian penuh, ambulans di mana-mana, bahkan karena sudah tidak sempat lagi melakukan autopsi, sehingga yang meninggal langsung dibakar oleh petugas di beberapa tempat. Dengan ini, pemerintah memberikan larangan keras untuk mudik. Dengan mematuhi larangan ini, dipastikan lonjakan kasus COVID-19 yang selalu terjadi usai libur panjang tidak terulang kembali. Berdasarkan argumen yang telah saya berikan, dapat diambil kesimpulan dari kasus di India ini, kita belajar kalau COVID ini tidak bisa disepelekan. Ketika virus itu menyebar, dia punya kekuatan berkali-kali lipat dari penyebaran sebelumnya, dan larangan mudik harus tetap dilaksanakan karena telah adanya kasus tsunami corona. Dan ini yang telah saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.